Israel merupakan sebuah negara di Asia Barat dengan memiliki populasi penduduk sebanyak 7,5 juta jiwa. Sebanyak 70% dari populasi penduduknya bermayoritas bangsa Yahudi dengan menganut kitab suci Taurat. Namun, baru-baru ini, jagat dunia maya dihebohkan dengan video viral kemunculan Mesias atau Dajjal kecil di Israel. Dari video yang ramai beredar tersebut, banyak warga Israel yang rela berdesak-desakan hanya untuk bersalaman dan mencium tangannya. Tak sedikit warganet menduga jika itu adalah Dajjal. Pihak Israel sendiri pun mengklaim jika lelaki tersebut adalah Dajjal, namun, apakah benar sosok lelaki tersebut adalah Dajjal kecil? Sosok lelaki misterius yang dianggap sebagai Dajjal kecil tersebar di media sosial alias TikTok dengan nama Yanuka Rav Shlomo Yehuda Berry, dan ada juga yang menyebutnya Christian Yizkiyahu ben David atau nama lainnya Robby Shlomo Yehuda. Orang Amerika percaya bahwa Mesias tersebut adalah Yizkiyahu ben David yang merupakan nama asli dari sosok lelaki tersebut. Tapi, siapakah ia sebenarnya? Kabarnya, sosok misterius ini muncul dan telah diakui banyak penduduk Yahudi Ortodoks sebagai Dajjal kecil bermata satu. Bahkan, mereka mengakuinya sebagai sang Mesias Yahudi yang telah lama ditunggu. Dari beberapa informasi yang didapatkan, bahwa kata Yanuka adalah gelar yang diberikan kepada Torah Giants di dunia Yahudi, dan gelaran tersebut merupakan gelaran yang berpotensi menjadi Mesias Yahudi. Yanuka memiliki pengetahuan Taurat yang hebat, walaupun terbilang dirinya masih sangat muda. Diketahui, ia mampu menghafal dan menafsirkan Taurat dengan sangat baik, melebihi para Robby Yahudi saleh lainnya. Selain itu, dia memiliki kekuatan lain di dalam dirinya seperti ia dapat menyembuhkan orang lumpuh, tumor, dan lainnya. Serta, ia memiliki kemampuan berbicara yang sangat memukau dan membuat siapapun yang mendengarnya terpengaruh, seolah-olah setiap kata yang diucapkan Yanuka adalah sihir medis. Hal tersebut membuat Robby Yahudi mengakui Yanuka sebagai Mesias atau juru selamat dalam kepercayaan mereka, dan membuat banyak masyarakat Yahudi Israel menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Secara visual, ciri-ciri paling ketara yang terlihat dari fisik Yanuka, ia hanya memiliki satu mata saja, di mana pada sebelah mata lainnya tidak berfungsi karena cacat ataupun buta. Yanuka juga memiliki rambut keriting yang sama seperti ciri-ciri Dajjal. Tetapi nampaknya, Yanuka hanyalah satu dari sekian banyak Dajjal kecil yang akan muncul sebelum Dajjal asli keluar. Dalam sisi Islam, disebutkan dari hadis Nabi Muhammad, akan ada 30 Dajjal kecil muncul sebelum hari kiamat. Lalu, bagaimana pandangan agama dalam mengartikan Mesias atau Dajjal itu sendiri? Agama Yahudi. Dalam agama Yahudi, Alkitab Perjanjian Lama Yahudi, salah satu ciri Mesias adalah ia akan mengumpulkan orang-orang Yahudi yang terserak atau diaspora. Bagi orang Yahudi, berdirinya negara Israel di Palestina merupakan syarat kedatangan Mesias, karena negara Israel menjadi sarana untuk mengumpulkan diaspora Yahudi serta membangun kembali Haikal Sulaiman atau Baitul Maqdis. Juga mengabarkan akan adanya nabi palsu atau Dajjal yang mengajak untuk menyembah Tuhan lainnya. Agama Nasrani. Pada agama Nasrani, mengimani Alkitab Perjanjian Lama sehingga mereka mendukung keberadaan negara Israel di Palestina. Perbedaannya, orang Nasrani meyakini bahwa Yesus Kristus atau Nabi Isa adalah Mesias karena telah disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Orang Nasrani menyebut Mesias palsu atau Dajjal ini dengan nama Antikristus. Agama Islam. Dari pandangan agama Islam, dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Dajjal sebagai Al-Masih ad-Dajjal. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Dajjal atau Antikristus muncul, ia akan mengaku sebagai Al-Masih atau Mesias. Jika melihat dari pandangan ketiga agama tersebut, maka belum dapat dipastikan apakah Yanuka atau Yizkiyahu ben David adalah Mesias yang asli atau palsu.
Karena masyarakat Yahudi Israel menganggap bahwa Mesias sesungguhnya adalah sosok tersebut yang akan membangun kembali kuil ketiga di Gunung Yerusalem. Namun, sayangnya, hal ini belum terjadi pada sosok misterius ini yang akan dinobatkan dalam kitab Taurat. Seperti apapun akhir zaman yang akan datang, tugas kita hanyalah percaya pada agama masing-masing, dengan semakin meningkatkan keimanan kepada Yang Maha Kuasa, sehingga kita dikuatkan untuk menghadapi fitnah akhir zaman.